Selamat sore, Mas Tony dan Mbak Zahra dan Bapak Ibu sekalian. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 15 lewat 5 menit, mungkin kita bisa mulai untuk webinar di hari ini ya, Mas Tony dan Mbak Zahra. Baik, Oke, Mbak saya izin Veta. buka terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu yang sudah bergabung dan sudah menerima virtual background-nya, boleh dipakai virtual background-nya dan on-cam ya, supaya webinarnya lebih interaktif. Saya izin buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan nikmatnya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan webinar pada hari ini. Senang sekali, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Veta yang akan memandu acara pada sore hari ini. Saya ucapkan selamat datang di series edukasi Ramadan dan investasi syariah yang diselenggarakan oleh CSA Community dan juga Asosiasi Analis Efek Indonesia dengan tema berburu cuan berburu cuan musiman di pasar modal menjelang Lebaran. Sebelumnya, Bapak Ibu, saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada pembicara kita hari ini, Bapak Tony Gunawan, CSA CTA, dan juga ada Ibu Zahra selaku moderator pada webinar hari ini. Kemudian terima kasih juga kami ucapkan kepada CSA Institute yang telah memberikan support sehingga kegiatan pada hari ini dapat terlaksana, dan juga tak lupa saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang telah hadir pada webinar sore hari ini. Walaupun kita semua mungkin sedang menjalankan ibadah puasa, tapi semoga tidak mengurangi semangat kita pada sore hari ini. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, sebelum melanjutkan ke acara berikutnya, saya akan membacakan sedikit untuk susunan kegiatan pada sore hari ini. Jadi, pada sore hari ini, pertama-tama akan ada pembukaan dari saya selaku MC, kemudian nanti akan saya alihkan ke moderator kita pada sore hari ini, yaitu Ibu Zahra. Kemudian akan ada pemaparan materi dan juga sesi tanya-jawab dengan pembicara kita hari ini, yaitu Bapak Tony Gunawan. Dan nanti di akhir kita akan ada pengumuman door prize dan juga pemaparan singkat terkait program di CSA Institute. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik kegiatan webinar di hari ini. Saya ingatkan juga untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bahwa nanti di akhir sesi akan ada door prize untuk 3 orang penanya terbaik yang terdiri dari potongan biaya pelatihan untuk skema WPPE atau WPPEPT dan juga WPPEP sebesar 300.000, dan juga akan ada saldo e-wallet untuk 2 orang yang beruntung. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan semuanya menyimak dengan baik materinya dan juga nanti aktif bertanya. Baik, selanjutnya akan saya alihkan ke moderator kita hari ini kepada Ibu Zahra. Selamat siang, Ibu Zahra. Selamat siang, Mbak Veta. Gimana kabarnya, Mbak? Sehat? Alhamdulillah baik. Mungkin supaya lebih akrab kita panggilnya Mbak ya. Mbak Zahra, semoga berkenan. Baik, Mbak Zahra mungkin boleh dibantu untuk nanti penyampaian materi dan juga sesi tanya jawabnya bersama Mas Tony ya. Ya, baik. Terima kasih. Saya persilahkan untuk Mbak Zahra. Silakan Mbak Zahra. Terima kasih, Mbak Peta. Assalamualaikum dan selamat sore kepada seluruh peserta webinar series Edukasi Keuangan dan Investasi Syariah. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Tony Gunawan sudah berkenan untuk menjadi pemateri di sore hari ini. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Zahra sebagai moderator acara hari ini, dan saya sangat senang dapat memandu diskusi kita tentang tema yang sangat menarik yang tadi sudah diinfokan oleh Mbak Veta sebelumnya, yaitu tentang berburu cuan musiman di pasar modal menjelang Lebaran. Jadi Bapak Ibu, pasar modal itu selalu menarik nih untuk dibahas. Nah, harapannya dengan tema ini kita akan sama-sama mencoba memahami bersama Mas Tony bagaimana pasar modal bereaksi selama bulan Ramadan. Apakah ada fenomena musiman yang terjadi? Kemudian bagaimana kita dapat memanfaatkan fenomena ini untuk meningkatkan portofolio investasi kita pastinya. Kita akan mendengarkan pembicara atau pemaparan materi dari narasumber yang sangat berpengalaman di bidang pasar modal, Bapak Ibu, yaitu ada Mas Tony Gunawan yang sudah hadir bersama kita. Selamat sore, Mas Tony. Selamat sore, salam kenal Mbak Zahra, tadi Mbak Veta Salam dan kenal. teman-teman. Salam kenal.
Salam kenal Mas Tony, terima kasih. Jadi Bapak Ibu mungkin sedikit kenalan juga nih dengan Mas Tony gitu. Mas Tony merupakan seorang full-time trader dan investor dari tahun 2021 sampai saat ini. Sertifikasi yang dimiliki oleh Mas Tony sangat banyak ya Bapak Ibu. Salah satunya ada Wakil Pedagang Perantara Efek atau WPPE, kemudian ada Certified Technical Analyst, kemudian Certified Securities Analyst, dan Wakil Manajer Investasi WMI. Nah, Mas Tony hari ini akan membagikan pengetahuan dan pengalaman tentang fenomena musiman pasar modal menjelang Lebaran. Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan Mbak Veta, silakan Bapak Ibu bisa mencatat materi yang disampaikan karena setelah Mas Tony memaparkan materi, kita akan membuka sesi tanya jawab untuk memungkinkan kita semua berdiskusi dan nanti ada door prize untuk 3 pemenang pertanyaan terbaik. Jadi tanpa berlama-lama, Bapak Ibu, mari kita mulai acara hari ini dengan antusias dan siap untuk memperoleh pengetahuan baru untuk membuat keputusan berinvestasi. Selanjutnya, kita akan langsung simak pemaparan materi oleh Mas Tony Gunawan. Kepada Mas Tony Gunawan, dipersilakan. Baik, sebelumnya thank you untuk Mbak Zahra. Saya izin share screen dulu kali ya, teman-teman ya. Boleh, Nanti silakan. bisa di cross check juga apakah sudah terlihat atau belum. Boleh, Sama Mas Tony suara sudah saya terlihat cukup jelas ya. Nanti apabila jelas. ada putus-putus atau apa, feel free langsung info atau on mic juga nggak apa-apa ya. Oke, Siap, Mas Tony. sebelumnya thank you ya, salam kenal buat teman-teman ya. Saya juga mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi teman-teman yang menjalankan. Ya, hari ini thank you banget untuk Cesa Community gitu ya. Hari ini dengan topik kita yaitu berburu cuan musiman di pasar modal menjelang Lebaran atau Idul Fitri. Seperti itu. Nah, tadi Mbak Zahra udah perkenalkan sedikit. Mungkin saya izin mereview ya, memperkenalkan diri saya sekali lagi. Ya, perkenalkan nama saya Tony Gunawan. Ya, untuk sertifikasi saya di bidang pasar modal itu ada CSA, Certified Securities Analyst dan Certified Technical Analyst. Mungkin sebagian teman-teman di sini juga ya saya panggilnya teman-teman aja ya, biar biar akrab gitu ya. Mungkin teman-teman di sini juga ada ngambil atau minimal yang registernya, mungkin juga pernah ketemu saya karena saya juga ada ngajar ya di CSA Institute gitu ya untuk yang di bidang teknikal. Lalu kalau untuk license di Bursa Efek sendiri atau di pasar modal, saya ada lisensi Wakil Pedagang Perantara Efek WPPE dan Wakil Manajer Investasi. Ya, jadi singkatnya ialah kalau teman-teman lihat di poster itu nggak salah ya. Jadi memang saya sejak tahun 2020-2021 saya itu kategorinya full time trader dan investor sampai detik ini. Ya puji syukur alhamdulillah teman-teman. Ya tradingnya di mana Mas Tony gitu ya. Tradingnya ada di pasar saham. Mungkin dalam setahun 2 tahun ke belakang saya udah aktif juga di market non Indo ya, market forex ataupun cryptocurrency. Ya, tapi saya sejak tahun 2017 itu kenal saham perdana. Jadi mungkin kurang lebih ya udah 7-8 tahun ya. Saya rasa pengalaman saya ini masih sangat minim, tapi nggak apa-apa kita sama-sama belajar ya. Yang pengalaman yang saya punya saya sharing bareng teman-teman. Oke. Lalu juga berkaitan dengan kompetensi saya ya. Jadi tahun berapa ya 2021 kalau teman-teman tahu itu salah satu sekuritas ya. Ya kompetisinya adalah HOTS Championship. Itu ada ngadain tuh kompetisi trading. Dulu sih viral banget. Mungkin teman-teman ada yang pernah ikut bahkan ya. Saya kebetulan puji Tuhan ya juara 2. Ya, itu porto saya dari 14 juta dalam sebulan 5 minggu itu jadi 72 juta sekian. Ini sekedar informasi aja. Ya, jadi membuktikan bahwa memang saya pribadi seorang full time trader ya sampai sekarang. Oke. Nah, lalu kalau kita bicara soal judul ya. Balik lagi kalau kita bicara soal judul berburu cuan musiman, memang ini kan identiknya ialah kita memanfaatkan momentum jangka pendek. Setuju ya, teman-teman ya? Nah, apabila kita memutuskan untuk mengambil momentum jangka pendek, maka sebenarnya lebih enak kita bahas dari sisi kacamata trading. Kenapa? Karena kalau kita bahas kacamata investasi, sebenarnya menurut saya agak kurang relevan. Tapi nanti tetap kita bisa cantumkan fundamentalnya, makronya, dan sebagainya. Kenapa? Karena menurut saya definisi investasi itu minimal kita keep itu untuk jangka waktu 1 tahun ke atas. Setuju ya teman-teman ya? Jadi kayaknya agak aneh nih. Kalau kita bilang, Mas Tony, saya mau invest dong di saham apa nih yang syariah.
BRIS, ya di saham BRIS, BRI Syariah misalnya. Oh boleh, mau invest berapa lama? 2 minggu lagi saya lepas. Nah itu kan kayaknya agak-agak nggak cocok gitu ya. Jadi memang lebih cocok untuk topik ini kita bahas lebih banyak kacamatanya ialah dari sisi teknikal ataupun trading. Karena apa? Manfaatin momentum. Nah lalu sebenarnya emang ada gak sih Mas Roni siklus musiman ini yang terjadi di IHSG kita? Ya hari ini IHSG kita BTW turun lumayan ya, masih turun. Nanti kita bahas ya di belakang untuk overview singkatnya. Nah sebenarnya menurut saya setidaknya di bursa kita ini, pasar modal kita atau IHSG, setidaknya nih ada 3 siklus yang saya rasa secara historical peluang repeatnya itu sering terjadi. Ya di atas 50%. Pertama ada window dressing, ya singkatnya ialah dimulai pada kuartal 4 atau menjelang akhir tahun gitu ya. Di mana singkatnya ialah para manajer investasi, fund manager dan sebagainya itu dalam tanda kutip ya teman-teman mau mempercantik laporan keuangan. Jadi sehingga banyak terjadi markup di perusahaan-perusahaan blue chip. Singkatnya seperti itu. At the end IHSG-nya bullish. Ya meskipun tahun kemarin akhir tahun 2024 gak kejadian seperti itu ya, agak kurang bagus. Lalu siklus kedua ialah siklus Idul Fitri atau Lebaran. Ini yang mau kita bahas. Ya. Yang ketiga ialah dividen dan annual financial statement. Jadi ialah musim dividen ya, yang mana sebenarnya tiap perusahaan kan bagi dividennya beda-beda ya. Teman-teman ya. Ada yang di bulan April, Mei, ada yang di akhir, ada yang dibagi 3, ada yang dibagi 2. Ya satu di April, Mei, satu lagi di November, Desember, banyak. Cuman memang ada satu siklus di mana ada bulan tertentu ya, itu blue chip tuh mayoritas bagi dividennya di bulan tersebut. Ya, nanti akan kita sedikit singgung. Ya dan juga perilisan annual financial statement. Ya, biasanya rilisnya itu mulai dari Februari. Februari itu biasanya banking dulu. BRI, BCA, Mandiri, mungkin kita udah baca beritanya juga. Lalu dilanjut ke Maret, April, mentok-mentok sampai Mei. Jadi sebenarnya kita lagi masuk juga, selain siklus Lebaran dan Idul Fitri, kita juga masuk siklus apa? Pembagian dividen dan juga adalah musim para emiten nih laporan tahunan. Ya, ini yang penting sebenarnya, laporan tahunan yang real seperti itu. Sampai sini cukup clear ya. Jadi sebenarnya ada 3 siklus ya yang sering terjadi, yang salah satu adalah Lebaran. Meskipun Lebaran kan maju mundur ya, atau makin ke sini kan makin tahun agak makin maju seperti itu ya siklusnya. Tapi kita bisa track. Oke. Nah, lalu berikutnya ialah kita mulai coba identifikasi dulu. Ya, siklus Idul Fitri ini atau Lebaran seperti apa sih? Ya, secara makro bener gak sih Mas Tony? Atau jangan-jangan cuma cocokologi seperti itu. Nah sebenarnya kalau kita lihat secara ekonomi kacamata yang lebih luas, ya ada beberapa dasar kenapa memang siklus Idul Fitri ini beneran terjadi. Pertama ialah dari peningkatan daya beli masyarakat. Ya suka nggak suka gitu ya para teman-teman ya, meskipun aduh ekonomi saya agak lagi sulit nih. Tapi ketika kita udah memasuki Lebaran, Idul Fitri, minimal kita udah beli 1 baju. Betul gak teman-teman? Nih yang ngerayain Lebaran ya. Saya pun juga nggak ngerayain Idul Fitri, saya juga beli baju teman-teman. Karena apa? Lagi ada promo, betul ya? Ada diskon gitu ya. Kita juga beli. Jadi apa? Ada peningkatan daya beli masyarakat. Masyarakat apa? Jadi lebih konsumtif ya. Yang at the end akan menguntungkan beberapa perusahaan tertentu atau sektor tertentu. Yang mana ya di actual performance-nya itu akan nanti tercatat tuh. Ketika siklus Lebaran dia punya sales, dia punya net income itu biasanya lebih tinggi. Ya itu nanti kita singgung di belakang. Ya jadi sepakat ya bahwa memang suka nggak suka pasti ada peningkatan daya beli masyarakat. Ya mulai dari beli bahan makanan, ya yang tadinya biasanya makan sayur ya jadi tiap sore masak semur, opor ayam lah, apalagi opor sapi dan sebagainya. Ya itu secara tidak langsung apa mempengaruhi. Ya lalu berikutnya ialah peningkatan mobilitas masyarakat. Nah ini sebenarnya terjadinya di mungkin saya rasa salah satu di negara kita aja ya di Indonesia ya. Jadi rata-rata kan kita di Jakarta gitu ya. Mungkin 50% ke atas tuh anak rantau, Sumatera, Kalimantan, mungkin mayoritas besar di Pulau Jawa gitu ya. Ketika Idul Fitri kan kita pasti mudik. Setuju ya para budiman ya? Kita pun yang nggak Idul Fitri, kita juga jalan-jalan gitu ya. Sehingga apa? Ada beberapa perusahaan tertentu ya, nanti saya mention di belakang perusahaan-perusahaan apa aja yang memang terkena dampak yang sangat positif. Permintaan untuk mobilitas masyarakatnya.
Karena kan nggak semua pakai angkutan pribadi. Setuju ya para teman-teman ya. Ada yang mungkin pakai jasa bus, kereta dan sebagainya. Itu secara nggak langsung ada beberapa perusahaan yang diuntungkan. Nanti mungkin kita singgung di belakang. Ya. Lalu yang ketiga, ini satu hal yang saya harus garis bawahi ialah siklus apapun itu tidak selalu terjadi. Ya, atau mungkin saya bisa sampaikan secara lebih luas, tidak ada satupun analisa apapun, ya, mau kita bahas trading, kita mau bahas investasi, kita mau bahas technical, fundamental, siklus or anything, tidak ada satupun yang 100% tepat. Ini mindset yang saya di setiap kesempatan saya belajar, ini saya harus selalu ingetin. Ya, jadi oke, ada siklus yang memang terjadi, tapi apakah akan selalu terjadi? Belum tentu. Nanti ada faktor-faktornya ya yang bisa mempengaruhi bahwa siklus ini bisa jadi nggak terjadi. Contoh, misalnya ya kalau kita bicara siklus Idul Fitri, karena tiap tahun itu dia sekarang makin maju ya, betul ya Mbak Zahra ya. Kalau nggak salah kemarin itu akhir April, pokoknya makin maju lah, makin Betul, kesini ya, Mas. 2 minggu, Betul. 3 minggu gitu ya. Nah, nanti di belakang ada chartnya. Nah, jadi karena siklus Idul Fitri ini juga waktunya adalah tidak beraturan secara bulan, maka banyak faktor yang mempengaruhi. Contoh, tadi saya ada mention di belakang bahwa kita lagi berada di momen dividen dan annual financial statement, laporan tahunan. Ya, pas nih momennya. Mungkin di 3-4 tahun lalu siklus Idul Fitrinya nggak kena tuh atau udah lewat masanya. Nah, jadi ini apa? Sebenarnya bisa saja menjadi katalis positif. Itu satu. Ya, lalu bisa jadi kita juga bisa lihat kondisi makro dan ekonomi saat ini. Ya, kalau kita bicara makro negara, yang paling gampang nih untuk kita ya sebagai mungkin pemula, saya yakin di sini juga banyak yang expert. Tadi saya lihat juga ada beberapa senior saya, Pak Arya, Pak Agus ya, datang kalau nggak salah ya. Izin Pak ya, izin sharing gitu ya. Jadi mungkin yang paling gampang untuk pemula ialah satu, kita bisa lihat dari kurs kita. Kurs kita gimana? Coba sekarang teman-teman tahu gak rate kita nih terhadap USD, US dollar nih ada di berapa? Coba mungkin bisa bantu saya di kolom komentar. Kurang lebih aja. Di 16.000 berapa? 300k, 400k atau berapa? Mungkin coba bisa sambil cek chat di kolom chat ya, nanti saya baca. Lalu kita juga bisa lihat BI rate kita. Ya, minimal kita bisa lihat dari dua itu. Sama paling kalau kita aktif, kita bisa cek nih kondisi makro luar gimana sih. Salah satu benchmark kita ialah suka nggak suka dari Amerika Serikat. Baru aja ganti presiden. Ya, udah kita tahu Donald Trump. Ya, ini singkat aja kita tahu Donald Trump. Efek dari dia punya kebijakan ekonomi ini pasti berdampak ke kita. Seperti itu. Ya, jadi hal-hal seperti inilah yang dapat mempengaruhi kita punya siklus, baik itu window dressing ya, kayak contoh tahun 2024 window dressing itu nggak terjadi. Ya, kita lihat saham mungkin dari akhir tahun 2024 sampai sekarang IHSG makin terjun terus gitu ya. Tapi siklus ini tidak selalu terjadi. Tapi secara probabilitas kita bisa cek. Nanti di belakang kita sama-sama cek. Ya, ini hanya preview aja. Oke, ini udah ada yang chat nih. Porto merah. Oke. Nanti boleh ya ngobrol-ngobrol di sesi pertanyaan ya. Lalu 16.500. Oh, udah 500 ya? Hari ini 500 ya? Wah, ini berarti saya tadi cek tuh di 400-an. Ya. Oke, kurang lebih lah. Jadi kurs kita nih makin parah. Sehingga apa? Outflow terjadi di IHSG. Nanti kita bisa sama-sama lihat. Ya, nah lalu berikutnya, tadi kan saya mention ya teman-teman, ada beberapa sektor yang diunggulin nih. Ada diuntungkan akibat dari tadi daya beli masyarakat meningkat, konsumtif, tapi tidak ke semua sektor, hanya ke beberapa sektor. Nah, satu sektor yang kita bahas ialah sektor poultry ya, atau unggas. Ya sebenarnya saya simplify saya bagi jadi dua jenis perusahaan. Satu perusahaan yang fokusnya hanya pakan ternak. Ya, kebetulan sektor poultry ini di bursa kita nggak banyak ya. Jadi kita mau pilih-pilih gampang ya. Tinggal kita cari nih yang syariah yang mana. Mungkin nanti teman-teman bisa cek ya ini syariah yang mana. Pertama ada kode sahamnya Main ya, Malindo. Seperti itu. Lalu ada juga perusahaan yang dia paket lengkap ya. Dia budidaya, dia dari bibit ayamnya, dia juga mendistribusikan pakan ternak, lalu dia olah sampai ke proses food. Jadi nugget lah, jadi olahan ayam, unggas dan lain sebagainya.
ya, sosis dan sebagainya. Ya, itu ada Cepin, JPFA, ya, ini 2 di belakang, WMU, SPID juga termasuk, tapi harga sahamnya sudah bukan nggak layak beli lagi sih. Udah kalian tinggalin aja karena secara fundamental hancur, harga sahamnya juga hancur, likuiditas nggak ada, jadi skip. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya sektor poultry itu cuma 3 pilihannya. Gampang ya. Dari 800 saham ya di sektor ini udah cuma tinggal 3. Kita untuk menganalisanya udah ke filter sangat filternya sangat tinggi ya. Jadi sisa 3 aja. Nanti kita akan bahas cara filteringnya gimana. Ya, POV teknikalnya gimana. Lalu yang kedua ialah sektor consumer goods and retail. Ya. Ini kalau dibandingkan dengan sektor poultry, sebenarnya secara dampak sebenarnya lebih tinggi sektor poultry. Ya, tapi secara nggak langsung kebutuhan untuk rumah tangga gitu, untuk kebutuhan sehari-hari, ini untuk consumer goods ada peningkatan juga. Ya, nah yang lebih concern ialah sebenarnya adalah sektor retail, ya, yang tadi kayak saya mention. Ya, saya tidak merayakan Idul Fitri secara langsung pun saya juga beli, gitu ya, beli baju, gitu ya, beli baju, ya, ada promo apa saya beli. Nah ini sebenarnya kita bisa lihat ada dampaknya. Kalau nggak salah, kayaknya ada salah satu saham yang dalam seminggu 2 minggu terakhir juga rally. Nanti kita mungkin coba buka chart ya kalau masih ada waktu. Simplify saya bagi jadi 2. Kalau perusahaan consumer goods, ya kita ada, sebenarnya ada banyak ya. Tapi ini saya mention yang market cap-nya oke ya, di tier 1 yang blue chip punya, yang secara fundamental layak dan dia ada bagi dividen juga. Ya. Itu ada INDF ya, Indofood, ada ICBP gitu ya, dan juga ada Mayora. Lalu yang mention yang lebih penting ialah sebenarnya ada di sini. Ya, ada LPPF, ada MAPA, ada MAPI, ada juga RALS. Ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya perusahaan retail yang ada di bursa kita sama kayak sektor poultry, teman-teman. Ini sebenarnya nggak banyak. Jadi sebenarnya ya kita udah sangat terbantu dengan pemilihan saham yang ada, ya kita tinggal pilih-pilih aja nih. Tadi kita ada 3, Main, Cepin, Java. Ya, kalau barang consumer kalian tidak tertarik, ada LPPF, MAPA, MAPIRAL. Ini nanti kita pilih. Ya nanti kita filter lagi. Tapi setidaknya dari 800 ini udah sisa 1% aja ya kita filteringnya. Oke ya, ini kita preview dulu ya sektor-sektornya ya. Lalu berikutnya ialah sektor ketiga, ialah sektor transportasi dan juga sektor logistik. Ya, dibagi itu jadi 2. Saya simplify aja ya, saya bagi jadi 2 biar teman-teman juga gampang memahaminya. Pertama, ialah perusahaan jalan tol. Ya, kenapa kok perusahaan jalan tol, Mas Tony? Seperti yang tadi saya bilang, mobilitas masyarakat. Mungkin 70-80% warga Jakarta pakai jalan tol. Ya, mungkin selain itu ada yang pakai kapal feri dan sebagainya. Tapi kan kalau mau ke Pelabuhan Merak lewat tol nggak? Lewat tol. Pasti ya. Ya, mungkin ada yang lewat jalur non tol. Tapi kalau mobil, bus itu pasti lewat tol. Jadi secara income, ini kita bicara fundamental dulu. Secara income, ya, probabilitas meningkat income-nya di periode Idul Fitri tinggi nggak, teman-teman? Tinggi ya. Setuju ya, teman-teman ya. Jadi memang ini menguntungkan perusahaan jalan tol. Nah, perusahaan jalan tol ini juga cuma ada 2 ya. BUMN dan juga swasta. BUMN cuma 1, Jasa Marga ya. Sebenarnya ada sih kayak Waskita, Wijaya Karya, cuman kan ya itu fundamentalnya agak hancur lebur. Saya pun nggak mau masukin. Dan juga kayaknya harusnya nggak syariah gitu ya. Mereka berdua itu ya, Wijaya Karya, Waskita dan sebagainya. Lalu satu lagi CMNP. Ya, cuman kalau dari likuiditas mungkin CMNP juga nggak terlalu liquid. Jadi sebenarnya pilihannya ya ini aja 1. Jadi tadi dari 8 tambah lagi 1 atau 2, 10. Ya. Lalu berikutnya ialah perusahaan transportasi umum. Nah, ini tadi saya bilang, tidak semua itu mereka menggunakan kendaraan pribadi. Ya, mayoritas mungkin justru saya lihat malah banyak kan pakai angkutan umum. Selain kereta gitu ya, mungkin yang agak sedikit ramah di kantong, salah satunya ialah pakai bus. Ya, nah di bursa kita ya nggak banyak juga para teman-teman ya. Ini nggak banyak juga perusahaan yang main di bidang ini. Ya, transportasi umum. Nah, saya rangkum kurang lebih yang mungkin kita bisa pantau ya dari sisi likuiditas, dari sisi fundamental, secara overall. Ini ada 2. Ada Bird
Kalau Bird mungkin kita udah kenal ya, itu ada Bluebird. Tapi memang Bluebird ini kan luas ya, dia banyak segmentednya. Fokus utamanya memang taksi, tapi dia juga ada bus ya, dia juga ada bus Big Bird dan sebagainya. Ya, kalau untuk yang lain itu ada WH ya, White Horse gitu ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang sering pulang pergi pakai bus ya, mungkin ada yang pakai jasa ini ada WH. Jadi kalau WH ini memang fokusnya lebih banyak ke bus ya, bus untuk transportasi. Kalau Bird kan memang cakupannya agak luas ya. Sedangkan kalau WH memang kalau kita relatedkan dengan kondisi Idul Fitri ya, maka WH ini sangat lebih relate karena memang fokus major dia punya income ya dari bus ini. Ini secara overview kita kacamata fundamental. Ya, jadi relate gak? Relate. Jadi kalau kita hitung ya, ini ada 3 di sektor poultry, sektor consumer retail ya, di sektor retail ada 4 ya, itu pun kita bisa filter ya. Yang benar-benar untuk retail itu ada berapa? Jadi ada 7 ya, 3 tambah 4 7. Ini tambah 2 ya, ada 9 11. Jadi dari 800 mungkin sekarang saham kita udah 900-an ya. Nah, mungkin yang tahu boleh coba di komen nih ya. Ya mungkin bisa dilihat sebagai keaktifan atau apa ya nanti ya untuk Mbak Zakra atau Mbak Veta. Nah, dari 800 900 saham ya, kita udah untuk sektor di Idul Fitri ini kita udah bisa pilih 11 saham aja. Jadi nggak nyampe 1 sampai 2% aja kita udah bisa filter. Ya, sampai sini udah clear ya. Ini adalah overview. Tapi disclaimer, ya bukan berarti kata Mas Tony ini udah ada 11 saham nih saya beli deh 11-11-nya. Gak seperti itu. Ya, kita ada filter yang lebih lanjut dari POV teknikal. Ini kan POV dari sisi fundamental. Ya, kita lihat makro, kita lihat industri apa yang lagi mendukung. Nah, muncullah list-list emiten yang tadi. Nah, berikutnya kita filtering pakai teknikal. Pertanyaannya, kenapa Mas Tony kok harus pakai teknikal? Karena ya dari 11 emiten yang tadi, ya tidak semua emiten ini dalam kondisi yang trennya lagi naik, trennya lagi uptrend, trennya lagi bullish. Enggak semua. Nanti kita buka satu-satu. Ya, nanti kita filtering satu-satu. Gitu ya. Nah, lalu sebelum kita bahas lebih lanjut, ya, kita akan lihat untuk overview IHSG kita dulu. Ya, ini secara historical. Karena kalau teman-teman bicara sebagai seorang analis gitu ya, maka data itu satu hal yang penting. Ya, jadi kayak saya nih, saya nggak boleh sembarangan ngomong nih teman-teman. IHSG kayaknya tiap tahun turun deh kalau Idul Fitri. Kayaknya tiap tahun naik. Nggak boleh. Kita harus menyajikan by data. Dan teman-teman juga sama. Sebenarnya dalam hal melakukan analisa teknikal, fundamental, mau di saham, mau di forex, mau di cryptocurrency, anything. Ya, kita perlu data. Seperti itu. Data itu apa sih? Agak sedikit ini ya, mereminder mungkin teman-teman yang belajar teknikal. Teknikal itu kan sebenarnya ngambilnya cuma 2 data, teman-teman. 1, data pergerakan harga di masa lampau. Kedua, adalah data dari volume perdagangan itu sendiri, saham itu sendiri. Ya, jadi technical analysis itu cuma ngambil 2 data. Nah, di sini saya ngambil data yang paling penting adalah data pergerakan IHSG. Ini adalah return ya. Jadi ini return dalam persen IHSG selama 10 tahun terakhir dari 2015 sampai 2024. Mungkin yang mau di screenshot atau apa boleh ya. Atau ini PPT-nya di-share gak ya, Mbak Zakra nanti? Ya, Nanti nanti di-share, Mas. akan di-share nanti Mas di-share Tony ya. kepada Oke, nanti peserta. tinggal minta ya. Jadi nggak Betul, perlu Mas. di screenshot. Nah, jadi kalau kita lihat nih saya udah bantu lingkar-lingkarin ya teman-teman. Di mana ini adalah siklus berdasarkan Idul Fitri di tahun tersebut. Jadi dari mulai awal puasa kurang lebih sampai Lebaran. Ya, karena biasanya kalau kita bicara siklus, ini satu hal yang penting ya. Siklus apapun, window dressing, dividen, Lebaran atau nanti teman-teman ada nemuin siklus lain misalnya ya. Biasanya mereka akan gerak 1-4 minggu sebelum siklus itu actualnya terjadi. Contoh, kalau kita bahas Lebaran tahun ini kan mungkin di sekitar akhir Maret ya, entah 31 Maret, 1 April gitu ya, atau pokoknya di antara 2 hari itu. Nah, rata-rata mungkin saham yang memang akan bergerak di siklus ini, itu nggak akan geraknya di akhir bulan, teman-teman. Bisa jadi 1 bulan sebelumnya, itu sudah merespon. Kenapa? Karena para trader ini udah tahu, udah mau masuk Idul Fitri nih. Mereka akan entry dulu, menyesuaikan posisi di saham apa yang oke, sehingga harga sahamnya biasanya sudah
terrefleksi naik dulu. Ya. Nah, lalu kalau kita lihat ya, ini saya buatkan dalam sistem poin ya. Jadi kalau 2 bulan merah di periode dia puasa sampai April, dari puasa sampai Lebaran, karena kan kadang puasanya ada di tengah-tengah ya. Jadi saya ambil asumsi 2 bulan itu 0 poin. Kalau di dalam range 2 bulan tersebut satu hijau, satu merah, 1 poin. Kalau 2 bulan hijau, 2 poin. Ya. Nah, kalau kita hitung dalam 10 tahun terakhir, ini kan berarti 0, 1, 2, 3, 5, 6, ini 0, 9, 11. Ya betul ya. 1, 2, 3, 5, 6, oh 10 sorry ya. 10 poin. 10 poin dari total harusnya 20 poin, win rate probabilitasnya itu cuma 50%. Ya, jadi kalau kita bicara siklus Idul Fitri, seperti yang tadi saya mention, banyak faktor. Selain karena memang dia tiap bulan beda-beda ya, tiap tahun dia beda-beda, ada faktor tadi. Ya, kadang dia ketemu siklus dividen, kadang dia nggak ketemu. Sehingga apa? Menyebabkan probabilitasnya win rate cuma 50%. Ya. Which is itu sebenarnya masih oke. Ya, 50-50 itu tidak terlalu jelek, tapi hanya 50%. Kalau kita hitung dari 5 tahun terakhir, ini juga sama. Ya, 0 poin, 1 poin, 2 poin, 3 poin, 5 poin. 5 banding 10 masih sama 50%. Jadi secara historical ini hanya 50%. Tapi yang menariknya ya, yang menariknya. Nah, saya lempar ke teman-teman dulu. Dari gambar ini, dari chart di sini, grafik return IHSG. Teman-teman ada menemukan sesuatu yang menarik gak? Dari kotak yang ada di sini. Coba saya kasih waktu 2 menit. Kalau ada sebutin apa? Nggak apa-apa ya, salah pun nggak apa-apa ya. Kan kita sama-sama belajar. Ada gak? Ya, ini ada sesuatu yang menarik. Ya, dari siklus yang ada di sini ya, dari angka-angka hijau merah yang ada di sini ada beberapa angka yang menarik yang bisa kita manfaatin untuk kita make profit. Ya. Coba dipahami dulu 1 menit. Saya tunggu sampai 38. Ada yang bisa jawab mungkin? Nah, mungkin bisa jawab, bisa dikasih ini nih, Mbak, voucher atau apa nih kalau yang ini bisa jawab ya. Betul. Ayo Sorry, teman-teman apa? semua, silakan di kolom komentar atau ada Kita yang mau raise hand. kita bicaranya POV by historical ya. Apa Dari nih? Pertanyaan Oh apa? iya, Sorry. boleh. Monggo. Silakan. Pertanyaannya apa? Lupa, sorry. Oh, pertanyaannya. Jadi dari grafik return IHSG ini 10 tahun terakhir yang tiap bulan, ya ada gak sesuatu yang menarik? Tadi kan kita bahasa kan Idul Fitri nih, yang saya kotakin ya. Ada gak yang menarik yang bisa kita manfaatkan untuk make profit dari datanya yang ada di sini? Ada menemukan sesuatu yang menarik gak? Pola tertentu. Ya, karena kalau kita bicara teknikal kan pola. Ya, di sini juga bisa jadi pola, teman-teman. Nah, ada gak yang menarik? Saya sengaja nggak saya mention di sini. Ya, ini memang sengaja saya mau tanya teman-teman gitu ya, biar nggak ngantuk. Ini jam-jam ngantuk nih kalau bulan puasa biasanya. Betul Mas Tony, ngantuk Udah dan rawan nih, lapar Mbak, ya. Mas. Iya, aduh, udah rawan nih. Makanya saya sengaja biar melek dikit. Ada? Ayo teman-teman. Ya paling efek itulah, efek window dressing. Biasanya kalau pembukaan kan suka dibuka tuh, ada momentum tertentu, misalnya dibuka aja sama presiden atau apa. Pasti kalau untuk Januari suka naik tuh, awal-awal tahun baru gitu pasti naik ya. Oke. Biasanya ya. Oke, saya tampung dulu ya. Tapi itu nggak salah Pak ya. Itu betul. Karena memang siklus window dressing. Cuman Siklusnya memang pasti kita, selalu begitu, ya, betul. cuman Apa, kita lagi nggak bahas itu ya. Tapi memang secara historical window dressing probabilitasnya lebih tinggi. Betul ya. Tapi mention saya bukan yang itu poinnya. Ya, ini ada yang jawab nih, coba siapa nih? Di chat. Thank you ya, Mas Aga ya. Thank you. Ini 1-2 bulan setelahnya. Mendekati tapi kurang tepat. Ya, mendekati jawabannya tapi kurang tepat. oh itu fokus yang di itu setelahnya ya, yang dikuningin ya. Bebas dari angka-angka yang ini, Mas. Bebas. Oh, oke. Saya kasih Berarti 1 menit lagi, izin ya Mbak ya. Izin ya. Oke, berarti kalau gitu saya Boleh tambahin Mas. karena biasanya nanti itu kan Maret itu pada ini, pada rilis laporan keuangan audit. Nah itu pasti kita kan selalu buy on rumors itu kan, berarti Oke. udah kelihatan tuh fundamentalnya, ya kan? Oke. Dia mau bagi apa, mau bagi apanya.
Dan juga kalau yang sudah memulai teknikal dia pasti akan mempelajari nih. Akan bagi apalagi kalau BUMN pasti akan bagi dividen itu kan dari kinerjanya kelihatan dia. Oke, berarti dari Mas Aga berkata bahwa pas dia rilis laporan keuangan tahunan, betul ya Mas Aga ya? Ya, Baru karena itu ada kan Maret reaksi ya. akhir batas audit, ya kan. Iya, April betul. dia akan annual report, udah gitu RUPS kan. Ya. Oke, berarti kurang lebih saya asumsikan di range Maret sampai Mei gitu ya, kurang lebih ya. Karena kan Iya, pasti mayoritas Poland skillsnya emiten gitu. bagi. Nanti udah gitu baru turun lagi, ya kan. Oke, saya tampung dulu ya Mas ya. Thank you. Thank you banget nih. Ya, Wah, saya suka nih aktif-aktif gini. Coba kita lihat. Saya izin baca dulu. Mei Juni potensi rebound. Lebaran jatuhnya pada bulan April. Kemungkinan akan naik semester 2. Karena 2 tahun ke belakang di Maret April dominan. Oke. Ini ada siapa nih? Mbak Rizka. Ini mungkin nanti tim CESA Community bisa lihat ya jawaban apa yang paling tepat. Nah, ini saya akan share jawabannya ya. Nanti Oke, tim Mas. silakan cek yang relate yang mana yang paling mendekati gitu. Sip. Nah, jadi thank you semua tadi jawabannya sebenarnya nggak salah. Ya, karena balik lagi ini kan data. Nah, sebenarnya dari data ini banyak pola-pola tertentu yang bisa kita cek. Ya. Salah satu polanya ialah di luar dari kita bahas Idul Fitri ya. Karena memang kalau kita teliti ternyata Idul Fitri ini probabilitasnya cuma 50%. Tapi ya ada satu pola ya yang kalau kita temui ini di sini. Di periode bahkan di periode 3 bulan ini. Ya, ini kan Q1 nih. Januari, Februari, Maret ini kan Q2. Jadi antara Q2 dan Q3 ya. Kalau kita lihat fokus di 2 bulan ini ya, Juni dan Juli, ya kalau kita hitung pakai sistem poin 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 13 tambah 4, 17. 17 dibagi 20 itu probabilitasnya ialah 85%. IHSG kita 10 tahun terakhir itu naik di periode Juni sampai Juli. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kondisi IHSG saat kita ini lagi turun-turunnya, ini peluang atau bukan? Teman-teman, kita udah lihat nih, oh secara probabilitas, balik lagi ya, bisa saja tidak terjadi. Tapi ketika kita lihat ada probabilitas 85% terjadi, ya kita bisa Pak coba Anton nggak? takut gak kebu. Ya, teman-teman, kita bisa coba nggak? Ya, ini kita fokusnya by chart aja. Kita udah tahu nih, wah probabilitas 85% nih. Layak gak kita coba? Ya, sedangkan kita nih masih di sini. Jadi kita masih ada kesempatan apa? Akumulasi dari periode marketnya merah ini. Ya, setuju ya? Setuju ya, teman-teman ya? Nah, ini adalah poin yang mau saya sampaikan. Meskipun memang out of topic sedikit dari topik Idul Fitri, tapi apa? Ini adalah kesempatan yang mau saya sampaikan. Ya, bahwa ada peluang profit juga meskipun bukan di masa Idul Fitri, tapi apa? Setelahnya. Itu adalah periode Juni dan Juli atau bahkan sampai Agustus. Sampai sini clear ya. Ini satu poin penting juga dari pertemuan kita kali ini yang mau saya bahas itu tadi. Yang kedua adalah di sini. Poin adalah time frame. Tapi disclaimer, bisa jadi nggak terjadi, tapi ini layak. Ya, setuju ya. Ini sangat layak untuk kita nantikan. Ya, lalu saya belinya di bulan Juni dong, Pak Tony. Enggak. Ya, kita bisa lihat price actionnya ketika technical udah confirm di bulan Mei misalnya, nggak ada masalah. Karena bisa jadi mungkin naiknya nanti dari bulan Mei atau naiknya di bulan Juli. Tapi setidaknya gambaran besarnya kita udah dapat gambaran. Dan ini secara statistik ya. Kita bicara statistik, saya nggak ngada-ngada. Oke, lalu berikutnya ialah karena berhubung waktu ya teman-teman ya. Kita lanjut ialah strategi trading. Ya, ini saya rangkum secara general aja. Karena gini, sebenarnya kalau kita bahas secara teknikal ya, karena kan memang mostly saya full time investor juga, tapi keaktifannya memang lebih ke trading. Nah, kalau kita bicara trading, itu tiap individu itu POV-nya beda-beda. Ya, ada yang karakternya agak konservatif, ada yang tradingnya barbar. Ya, kayak saya kan saya lumayan agak barbar lah. Kayak gitu ya, agak-agak lumayan agresif ya. Mungkin masih muda gitu ya. Biasanya yang muda-muda nih agak-agak agresif. Yang 30-40 kata mungkin agak lebih konservatif. Yang penting uangnya aman dan sebagainya. Nah, dengan perbedaan seperti itu, gaya trading kita, karakter kita ini bisa beda-beda. Ya, jadi satu poin penting yang harus kita bahas pertama ialah kita harus dengan jelas kita tanya nih ke diri kita sendiri. Tony,
lu tuh time frame tradingnya atau time frame investasinya ini berapa lama sih? Contoh, kayak tadi misalnya kita bahas, kita mau manfaatin momen Idul Fitri nih. Ya, berarti kan time frame kita cuma berapa? 1-3 bulan. Ya, maka analisa yang kita lakukan ialah 1-3 bulan. Kalau kita pakai time frame chart, ini saya izin buka salah satu sekuritas ya. Ini nggak endorse, tapi maksudnya untuk buka chartnya lebih gampang lah ya untuk di market. Contoh, ya ini saham WH kebetulan hari ini 2 hari ini ada pergerakan ya. Jadi sebelum Idul Fitri dia udah ada reaction dulu. Tapi ini disclaimer, ini cuma contoh. Jadi kalau kita cuma 1-2 bulan, kita analisanya pakai chart bulanan, efektif gak menurut teman-teman? Masuk akal gak kira-kira? Saya padahal cuma trading, ya 1-2 bulan saya udah TP lah Mas Tony. Paling 4 minggu, 5 minggu saya TP. Kita analisanya pakai candle bulanan. Menurut teman-teman pas gak? Cocok gak? Ya mungkin bisa sambil chat ya. Ya lalu atau misalnya, Mas Tony, saya itu tradingnya ialah saya investasinya panjang, saya mau keep 2-3 tahun. Tapi saya pakai analisanya pakai M60 tiap 1 jam. Kira-kira masuk akal nggak? Kita analisanya 2 tahun nih, kita keep nih. Tapi kita ngeliatin chartnya per 1 jam tiap candlenya. Masuk akal nggak, teman-teman? Nggak masuk akal ya. Jadi tidak efektif dan hasilnya bisa bias. Bias itu artinya bisa nggak relevan. Ya, seperti itu ya. Jadi apa? Time frame-nya harus kita sesuaiin. Oh, kalau 1 bulan, 2 bulan, ya di bawah 6 bulan, kita masih bisa pakai daily. Nanti saya kasih satu tools untuk di saham Indo yang paling efektif di akhir. Ya, satu indikator yang secara probabilitas simple, applicable, tinggal pakai, bisa dipraktekkan. Ya, tapi disclaimer, ya di dalam dunia analisa nggak ada yang 100% berhasil. Tapi make sense ya. Jadi time frame trading. Inilah kenapa banyak teman-teman yang suka tradingnya suka profit, loss, profit, loss, profit, loss, profit, loss, 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 loss. Karena nggak sesuai antara karakternya time frame tradingnya dengan analisa tradingnya time frame-nya nggak sesuai. Lalu yang kedua, jangan terpaku pada siklus. Nah ini penting, ya. Jadi meskipun kita udah lihat siklusnya memang ada datanya, tapi yang lebih fokus ialah ke sahamnya itu sendiri. Jadi kayak tadi percuma. Oh tadi misalnya ada saham RALS kan orang pada belanja ya di Ramayana gitu ya. Itu kan heboh banget tuh kalau lebaran ya Ramayana ya. Dekat rumah saya ada Ramayana juga soalnya. Tapi kita lihat emitennya ini downtrend, setuju ya teman-teman ya. Kita lihat grafik aja nih jelas nih teknikalnya turun. Belum ada ciri-ciri dia akan mau reversal. Belum. Ya, kita mau trading nggak di sini? Enggak. Kenapa? Meskipun ada siklus, kalau trennya turun, ya kita tinggalin. Nah itu tadi, dari 11 tadi, kita bisa pilah-pilah ya saham apa yang memang berkualitas bagus kalau teknikal yang dalam trennya yang lagi naik. Berarti RAS ini coret gak? Coret. Nanti saya kasih satu tools kriteria biar kita gampang nentuin, Mas Tony, ini sahamnya lagi uptrend atau bukan sih? Ya, nanti saya kasih satu tools yang bisa ngebantu secara singkat. Lalu yang ketiga, ya tadi yang kedua kalau investasi adalah fokusnya pada fundamental. Nah yang ketiga, ya ini tadi cari dan trading di saham yang sedang dalam kondisi bullish atau uptrend. Coba kita review dulu ya. Tadi kan ada 11 saham. Nah ini saya mau bagikan, ini disclaimer, saya yakin teman-teman di sini juga udah pada expert, bahkan udah pakai juga ya. Ini ada satu tools indikator namanya moving average. Saya yakin 90% udah kenal. Bisa coba chat, ada gak yang pakai moving average? Ya, moving average itu adalah rata-rata ya, yang diwakili oleh garis. Jadi dia nempel di chart. Ya, moving average itu rata-rata pergerakan harga tergantung. Kayak contoh di sini saya pakai 5 nih yang di sini kiri atas. Berarti rata-rata 5 hari ke belakang. Nah, moving average itu secara rumus banyak jenis. Ada simple, ada exponential, ada weighted, ada harmonic, bla bla bla. Tapi secara common cuma 2, exponential dan juga simple. Ya, mungkin kalau teman-teman ikut sertifikasinya RTA, CTA, bisa ketemu saya nanti saya ajarin lebih detail. Ya, tapi simpelnya untuk di saham Indo ya, khususnya ya, saya melihat bahwa ada satu
pattern ini kita kalau bicara trading atau semi invest ya untuk time frame yang lebih panjang ialah simple moving average, tipenya simple dan dia angkanya 200. Ya. Jadi cara pakainya simple kayak gini. Ketika kita udah setting saham yang daily time frame-nya ya, ini kan daily, kalau ini kan weekly. Daily time frame-nya dia berada di atas garis moving average, kita bisa secara simple kita bisa bilang trennya dalam kondisi bullish. Ya. Kalau mau belajar lebih expert ya kita harus belajar lebih dalam, tapi ini untuk simplify-nya aja. Jadi contoh, Carols, kita blacklist ya, dalam artian trennya masih downtrend. Setuju ya? Setuju. Lalu tadi berikutnya ada apa? LPPF. Nah, LPPF beda nih. LPPF sejak tanggal berapa nih? LPPF sejak tanggal awal Maret lah ya, kita bisa bilang awal Maret. Dia di atas ini ya. Nah, ini kondisinya bullish atau bearish? Bullish. Ya, setuju ya, teman-teman ya. Sampai sini setuju ya. Oke, kita bisa masukin ke filter bahwa ini saham layak kita tradingin. Kenapa? Trennya lagi bullish. Jadi daripada Rolls, secara teknikal, ya LPPF. Seperti itu. Logika sederhananya kayak gitu. Tinggal untuk teknik entry itu menyesuaikan teman-teman. Ya. Lalu tadi misalnya ada MAPI. Oh, ini MAPI lagi peralihan nih. Nah, ini kita wait and see dulu. Kita lihat tunggu berapa candle validitasnya. Mungkin di minggu depan. Ya. Tapi kita masukin filter. Ya. Lalu MAPA. Oh, MAPA ini dia posisinya lagi berada di bawah. Ya, kita bisa skip dulu. Tapi nanti kalau 2 minggu kemudian MAPA di atas, kita boleh entry gak, Mas Tony? Boleh. Gak masalah. Dan indikator ini, EMA 200 ini applicable untuk semua saham. Terutama saham-saham berfundamental baik. Kalau gorengan, small cap, ya itu kadang agak kurang relevan ya. Karena small cap tuh geraknya luar biasa. Lalu tadi, Bird, misalnya, masih di bawah. Ya, lalu misalnya apa? WH. Nah ini WH ada reject. Ya, closingannya belum di atas garis. Tapi kita bisa pantau. Ya, lalu tadi misalnya ada Jasa Marga. Ya, lalu misalnya tadi apa? Java. Ya. Nah, saham JPFA nih, sosis. Ya, ini sejak dari bulan 10 dia uptrend. Ya. Sedangkan kayak Cepin masih downtrend, Main masih peralihan ya. Masih sideways antara dia mau lanjut naik atau enggak. Nah, dari tadi kita filter, nih PR teman-teman sendiri ya. Dari 11 tadi kita filter pakai indikator ini, itu paling ketemu cuma berapa saham? 2 sampai 4. Udah, kita tinggal kalau mau manfaatin momen, kita tinggal entry pakai teknik entry, teman-teman. Ya, ini indikator 1 untuk kita nih saya kasih bonus cuma-cuma ya, gitu ya. Ini saya kasih buat teman-teman karena saya hobi ngajar. Jujur saya hobi ngajar. Mungkin buat yang udah kenal saya, siapa tahu pernah bertemu di tempat lain, saya ini kalau ngajar memang semangatnya tuh tinggi banget. Nah, satu lagi selain moving average 200, kalau kita mau trading yang lebih pendek, kita bisa pakai yang 20 secara simplify. Ya, artinya apa sih? Artinya ialah 20 itu mewakili 20 hari. Ya, 20 hari kerja mewakili 1 bulan. Jadi cocok kalau sesuai topik kita kali ini berburu cuan ya musiman, cocok karena kita cuma memanfaatin 1-2 bulan. Ya, jadi kita bisa maintain ya harga-harga yang memang dia masih di atas garis EMA 20-nya. Seperti itu. Ya, ini bisa applicable. Ya, jadi ada EMA 20 yang bisa kalian pakai, teman-teman pakai, atau EMA 200 untuk tren besarnya. Ya, yang bisa kita manfaatkan untuk filtering. Ya, kayak tadi dari 8.900 kita filter fundamental ketemu 11. Dari 11 kita filter technical simple aja, kita udah filter dari 11 sisa 2 sampai 4. Dari 2 sampai 4 kita filter lagi jangka yang lebih pendek, kita cuma ketemu 1 sampai 2. Ya udah, kalau kita bicara siklus Idul Fitri, ya kita fokusnya di sini aja. Kayak gitu. Atau Mas Tony, ini dia bukan sektor yang terkena Idul Fitri. Tapi dia sesuai kriteria nih di atas garis. Boleh. Karena sebenarnya definisi teknikal, selagi ada momentum, sektor apapun, ya, selagi ada momentum, ya, dan momentumnya jelas, ya, volume perdagangannya jelas, tidak dimanipulatif, kita bisa entry sebagai trader. Ya. Kalau trader POV seperti itu. Kalau fundamental kan ada pertimbangan fundamental yang lebih signifikan. Ya. Oke. Jadi
saya rasa udah agak lewat nih, mohon maaf untuk Mbak Zahra dan Mbak Veta. Untuk presentasi saya dari sampai sekian ya, sebelumnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung, kurang berkenan dan sebagainya. Ya, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab yang nanti dipandu ya sama Mbak Zahra. Oke, saya izin stop share dulu kali ya. Yes, baik. Terima kasih Mas Tony atas pemaparan materinya. Aduh teman-teman, pemaparan materi dari Mas Tony sangat menarik ya. Kita lihat tadi banyak sekali nih Mas, walaupun sore, saya yakin teman-teman di sini pasti udah jam-jam kritis gitu Jam-jam ya Mas. kritis. Udah haus dan lapar, tapi mereka semangat, di kolom chat pun rame, sampai tadi ada yang diskusi langsung juga gitu. Nah, teman-teman, dari yang kita lihat penjelasan materi dan kita simak bersama materi yang luar biasa dari Mas Tony, bisa kita lihat bahwa kita bisa memahami nih ada 3 siklus ya, tadi sudah disampaikan, mungkin saya mengutip sedikit teman-teman, ada Windows dressing, kemudian siklus Lebaran atau Idul Fitri, kemudian pembagian dividen. Nah, melihat siklus Idul Fitri tersebut yang tadi disampaikan oleh Mas Tony dari sisi mikroekonomi, dilihat dari peningkatan daya beli masyarakat. Ini relate banget sih Mas, karena ternyata gitu kan teman-teman di sini juga pasti ngerasain udah nge-war baju lebaran bahkan dari sebelum THR-nya datang Mas gitu. Saya pun Betul. ya kan sold out, terus kemarin di PIM juga antriannya ya Allah panjang Oh, banget gitu. Jadi ini bener banget Mas gitu. Terus ada peningkatan mobilitas masyarakat juga. Terus tadi ada menarik juga teman-teman dari Mas Tony, kita diberikan gambaran terkait emiten-emiten dari berbagai sektor dilihat dari sisi fundamental dan teknikal. Nah tentunya teman-teman juga harus lihat nih, jangan lupa dari profil risikonya. Tadi udah di-mention sama Mas Tony, ada konservatif, ada moderat, ada agresif. Nah setiap kita berbeda. Mungkin kalau Mas Tony tadi tipenya investor yang agresif gitu ya Mas, menggebu-gebu betul. gitu kan. Nah kalau saya mungkin moderat. Nah pasti teman-teman juga berbeda. Nah langsung saja Bapak Ibu tanpa menunggu waktu yang lama ya Mas Tony, karena dilihat juga di kolom chat udah banyak nih Mas yang nggak sabar yang mau nanya-nanya sama Mas Tony. Kita akan segera memasuki ke sesi tanya jawab. Jadi teman-teman silakan yang punya Oke. pertanyaan boleh di kolom komentar atau raise hand. Kemudian nanti teman-teman akan ada 2 pertanyaan terbaik yang dipilih. Kemudian ada 1 pemenang door prize dari yang tadi materi Mas Tony sudah sampaikan ya teman-teman, kita juga sudah tentukan nanti akan dibacakan oleh MC, dan nanti 2 pertanyaan terbaik juga akan dipilih oleh Mas Tony ya Mas, kalau Yap. berkenan nanti boleh disampaikan kepada Mbak Veta. Oke langsung aja teman-teman, ini udah ada beberapa pertanyaan. Saya akan baca ini salah satu pertanyaan yang dari awal, dari jam 3:30 itu udah nanya Mas di kolom chat gitu, sepertinya menggebu-gebu sekali nih. Selamat sore Mas Tony gitu, ini dari Mas Ahmad Rizaldi. Terima kasih sudah bertanya Mas Ahmad Rizaldi. Mas Tony izin bertanya, bagaimana dengan adanya tekanan ekonomi global dan potensi pengetatan kebijakan moneter? Apakah, kita lihat dulu ya, apakah ada kemungkinan tren cuan menjelang Lebaran yang akan terjadi? Mohon dijawab Mas. Silakan Mas Tony mau dijawab terlebih Langsung dahulu. jawab dulu ya. Oke, Boleh Mas, sebelumnya thank you silakan. ya Mas ya, saya panggil Mas aja biar Ya, akrab. Mas betul. Ahmad, terkait ini sudah pasti jawabannya iya. Ya, pertama mungkin saya jawab dari 2 POV. Tadi POV pertama kan kita udah bahas ya, di mana secara historical memang kalau bicara siklus menjelang Idul Fitri ini clear sebenarnya probabilitasnya cuma di 50%. Ya, karena banyak faktor. Ya, karena satu, timing Idul Fitri berubah-ubah. Jadi memang ada faktor-faktor tertentu yang bisa menyebabkan ini nggak terjadi. Lalu kedua, kalau kita bahas secara overall ya, bahas secara IHSG itu sendiri ya, selain ada dampak dari kebijakan dalam negeri, pasti kan kita apa? Ada patokan atau benchmark dari kebijakan ekonomi global. Salah satunya benchmarknya ialah masih dari, kalau nggak dari China, kalau nggak dari Papa Amerika gitu ya. Jadi Mr. Donald Trump saat ini presiden terbarunya, yang mana memang kita tahu karakternya dari di presiden sebelumnya ialah agresif ya. Baru aja udah tarif. Kalau teman-teman ikutin itu bukan hanya di IHSG kita ya, kurs hancur, cryptocurrency babak belur ya. Hampir semua pasar itu kena dampak signifikan. Jadi memang ya, satu hal yang pasti ialah POV dari kacamata saya seperti itu. Lalu catatan tambahan ialah kalau kita lihat bicara soal siklus Idul Fitri ini kan hanya beberapa sektor. Nah, kalau kita bedah ya, kalau Mas Ahmad coba bedah secara fundamental,
sebenarnya itu yang berfundamental yang dalam kategori layak itu sangat sedikit ya Mas Ahmad. Jadi mungkin saya nggak bisa disclosure di sini kan takutnya nanti terkesan rekomendasi. Tapi kalau dari filtering emiten yang tadi udah di-share, kalau dicek itu yang berkategori fundamental oke itu sangat sedikit ya. Jadi mungkin memang dalam kuartal ini penjualannya tinggi gitu ya. Kenapa? Wah membludak ya tadi Mbak Zahra bilang sampai sold out dan sebagainya. Tapi after itu udah slow down lagi. Declining lagi dia punya fundamental. Jadi memang bukan saya setuju dengan kalimat tidak akan sekuat tahun-tahun sebelumnya. Tapi memang kalau untuk siklus Idul Fitri ini powerfulnya tidak sekuat kayak siklus window dressing ya ataupun siklus musim dividen yang udah pasti gitu ya di kita. Mungkin itu jawabannya ya, semoga menjawab. Baik, terima kasih Mas Tony sudah berkenan menjawab dan terima kasih Mas Ahmad sudah bertanya. Semoga terjawab ya Mas. Selanjutnya langsung aja ya Mas Tony karena banyak sekali nih Wah banyak, pertanyaan oke. yang masuk Mas. Nggak apa-apa lah. Interaktif nih karena pembawaan Mas Tony juga mudah dipahami nih Mas Tony. Jadi Makasih. teman-teman juga interaktif. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Mas Reza Okta. Halo Mas Reza. Mas Tony izin bertanya, untuk saham-saham yang biasa menguat jelang Lebaran sudah dibahas oleh Mas Tony, tapi sekarang tertekan nih ikut IHSG kita. Apakah lebih ideal Mas jika masuk saat sentuh support kuat saja atau sebaiknya tunggu konfirmasi reversal? Indikator teknikal apa yang paling cocok di kondisi seperti ini? Silakan dijawab menurut favorit Mas Tony aja. Terima kasih Mas Tony. Baik Mas Tony, boleh silakan dijawab terkait untuk pertanyaan Mas Reza. Oke, thank you Mas Rewa, ini pertanyaan bagus nih ya. Nah ini kita bahas secara teknikal. Tadi kan memang saya udah ada sampaikan ya. Tadi ada salah satu indikator yang dipakai ialah yang paling simpel dan saya juga pakai gitu ya. Itu ialah moving average ya. Itu saya rasa hampir semua trader mostly pasti pakai. Karena kalau teman-teman belajar teknikal, moving average ini akan masuk ke dalam indikator-indikator tambahan. Contoh, ini agak out of the box. Kalau teman-teman teknik trader pakai Bollinger Band, itu di tengahnya ada EMA 20. Ya, kalau pakai MACD, moving average, convergent divergent, itu juga ada moving average. Jadi ini sebenarnya indikator yang applicable di mana-mana. Lalu kalau bicara tadi apakah entry-nya adalah ketika nyentuh support ataupun setelah reversal. Nah, sebenarnya ya kalau menurut POV saya, tadi kan tanya POV saya. Kalau saya ya lebih baik tunggu sudah valid reversal. Contoh misalnya tadi kita lihat kan RALS itu, mungkin saya sambil share screen ya Mbak ya, izin ya. Boleh silakan Mas Tony. Ya, tadi kan kita lihat nih RALS, tadi kita ada contoh sampling. RALS ini kan secara simple ya, kita sepakat lah ya bahwa dari POV apapun RALS teknikalnya masih turun. Setuju ya? Ini kalau kita tarik trendline ya ini masih turun. Nah, kalau saya butuh validasi dia tembus trendline-nya dulu, lalu dia retest support, ya setuju dengan kalimat retest support, baru saya entry. Ya, jadi tunggu validasi kalau saya. Kenapa? Karena kalau kita entry di saham yang lagi downtrend, bahkan yang expert pun bisa jadi babak belur. Apalagi tadi Mas Reza juga mention kan, IHSG kita nih lagi nggak baik-baik aja. Ya, jadi yang harusnya memang saham itu mungkin bisa naik rally, bisa jadi tertekan. Tapi satu hal yang pasti, kalau memang itu saham udah dalam perform dia bullish, ya, most likely dia akan cenderung tetap bisa naik at the end. Ketimbang saham-saham yang lagi sideways atau lagi turun, ketika IHSG turun, itu turunnya akan lebih parah dibandingkan saham yang lagi dalam kondisi perform yang lagi bullish. Ya, yang memang secara kriteria dia lagi uptrend. Kayak gitu ya. Lalu kalau indikator, saya mostly masih pakai moving average secara simpel, tapi kalau saya untuk identifikasi tren saya ngitungnya lower high lower low. Ya, mungkin teman-teman bisa ikut RTA atau CTA ya untuk lebih detailnya. Saya nggak bisa bahas di sini, nanti sampai buka puasa nggak kelar kita nih. Ya, tapi kalau saya lebih fokus ke klasik. Cuman tadi saya kasih indikator moving average untuk apa? Untuk membantu. Ya, untuk membantu teman-teman itu lebih gampang memahami. Gitu ya, mungkin untuk awal gitu ya. Jawabannya ya. Baik, terima kasih Mas Tony. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Mas dari Pak Irfan Fauzi.
izin bertanya. Nah, sepertinya kalau untuk pertanyaan ini mungkin nanti juga bisa dihubungi nih oleh tim CSA in Ya. detail, tapi mungkin dari Mas Tony dari sisi pengalaman aja ya Mas gitu. Izin bertanya, jika saya fokus di trading forex, apakah sertifikasi CSA atau CTA lebih relevan? Kemudian bagaimana dari sisi Mas Tony sendiri sebagai trader profesional, sebaiknya saya memilih yang mana? Terima kasih. Boleh silakan Oke. Mas Tony. Oke, ini saya jujur ya, ini saya nggak di-endorse nih sama CSA ya. Iya, Ya, ini saya jawab jujur nih Mas Irfan. Jadi betul kalau Mas. profilnya trading forex, kebetulan saya juga setahun ke belakang saya lagi aktifnya trading forex karena ya market kita kan satu arah. Jadi kalau lagi turun Betul. agak susah. Nah, tapi kalau dibahas trading forex lebih cocok memang lebih ke CTA. Itu bisa mulai step awal dari RTA dulu. Ya, tergantung. Nanti kalau Mas Irfan punya profil background udah layak bisa langsung loncat ke CTA. Tapi kalau enggak, itu mulai dari RTA dulu. Ya, karena dari RTA tuh diajarin dari basic dulu, mindset basicnya paham teknikal, baru lanjut ke CTA yang lebih kompleks. Lalu, apakah sertifikasi di CSA Institute ini bisa ngebantu dalam karir? Ya, ini saya kasih analogi ya. Jadi kalau dipikir-pikir, saya ini kan maksudnya saya tadi cerita 2020, 2021 saya kan sebenarnya udah full time trader. Ada sih side job lain tapi mostly income saya dari trading. Nah, mungkin teman-teman bisa pikir kok masih mau ambil sertifikasi ya. Nah, kalau saya dulu mikirnya gini, teman-teman, ya amit-amit trading saya lagi hancur. Saya masih bisa apply kerja. Karena apa? Karena sertifikasi CSA dan CTA itu udah jadi standar nasional sekarang, teman-teman. Jadi kayak banking, perusahaan sekuritas, ya analis-analis, itu salah satu syaratnya selain WPPE mungkin ya. Nanti ditanya, ada CSA gak? Udah punya CSA belum? Udah punya CTA belum? Itu terjadi. Itu terjadi. Saya berapa kali ngajar tuh pesertanya dari IDX lah, dari sekuritas A, perusahaan fund manager. Jadi nggak akan ada ruginya. Kalau dulu saya mikirnya gitu. Jadi udah saya apply aja lah. At least mentok-mentok saya hancur pun saya bisa apply kerja gitu. Ya alhamdulillah sih sampai sekarang enggak ya, jangan kejadian. Cuma maksudnya secara ilmu saya juga dapat ya, dan itu juga bisa jadi backup plan saya. Seperti itu. Jadi sangat win-win kalau teman-teman mau untuk dapat sertifikasi. Sangat membantu dari sisi keilmuan, dari sisi karir. Itu ya, harusnya menjawab. Terima kasih banyak Mas Tony. Ini nggak Nanti di-endorse ya? nggak di-endorse Nggak loh di-endorse ini. teman-teman. Nanti Mas Irfan boleh nih kalau Boleh. kepo-kepo hubungin miminnya Ya. CSA Institute. Oke, thank you Mas Tony. Mungkin terkait waktu izin 2 pertanyaan lagi boleh Boleh, Mas? nggak Boleh. apa-apa. Oke, sip Mas Tony, terima kasih. Ini 2 pertanyaan lagi ada dari Pak Muhammad Sofyan dan juga Mbak Yunisa. Kita bacain dulu nih yang dari Mas Muhammad Sofyan. Izin bertanya Pak Tony. Menurut Pak Tony, bagaimana peran teknologi dalam memfasilitasi akses dan transparansi dalam investasi, baik itu syariah ataupun investasi non-syariah? Silakan dijawab, Mas Tony. Oke, ini pertanyaannya juga bagus ya. Nah, kalau kita bicara teknologi, ya ini kan memang sebenarnya definisi teknologi itu kan ngebantu kita ya, manusia ya. Ya, dalam hal apapun. Nah, kalau kita bicara dalam hal transparansi, sebenarnya menurut saya kita punya bursa, regulator dan sebagainya, bahkan platform dari kita punya sekuritas masing-masing itu dalam hal transparansi itu udah, menurut saya udah kategorinya sangat oke. Terlepas di luaran kita dengar ada berita, oh ini kena kasus, balik lagi ya, dalam hal apapun kan pasti ada oknum dalam tanda kutip Betul. yang melanggar lah atau memanfaatkan kuasa tertentu atau jabatan tertentu. Tapi secara overall untuk transparansi saya rasa udah clear, sangat membantu. Lalu kalau sisi dari teknologi untuk lebih detailnya, kita lihat ya. Sekarang nih makin canggih. Mungkin di saham Indo kita agak telat ya. Kalau di market luar ya, contoh lah di saham US, itu penggunaan teknologi dalam fitur auto trading dan sebagainya, itu mereka udah jauh lebih maju dari kita. Jauh lebih maju. Kayak kita nih, kita di saham Indo kadang kita masih minta kode broker dibuka lah, inilah, nggak bisa trading lah kalau nggak ada kode broker. Itu mereka di luaran udah lama nggak pakai. Ya, dan mereka tradingnya bisa profit gila-gilaan juga. Jadi memang bursa kita masih ketinggalan menurut saya ya, tapi para sekuritas regulator ini selalu improve. Ya, jadi kayak contoh nih, ya di sekuritas yang sekarang yang ada, fitur auto tradingnya udah oke. Ya, kita mau setting beli
saham apa LPPF misalnya tadi, bisa langsung setting TP sekian, stop loss sekian. Padahal kita belum beli itu sahamnya. Tapi ketika udah kebeli, ya bisa langsung set TP, bisa langsung set stop loss. Itu kan sebenarnya ngebantu banget, sangat ngebantu. Ya, jadi saya rasa nggak usah khawatir. Ya, kita punya ekonomi masih negara berkembang, potensi masih sangat besar. Justru sebenarnya mindsetnya tadi saya bilang, ya peluangnya terbuka lebar. Ya, dengan penurunan ini penurunan udah mirip COVID loh, teman-teman. Ini penurunan udah mirip COVID. Saya juga banyak jackpot dari COVID salah satunya, ya di saham. Jadi penurunan ini udah mirip banget, 70% kayak COVID. Jadi kesempatan kalian terbuka lebar. Gitu sih poinnya. Semoga menjawab ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Tony. Menarik nih, teman-teman. Ada kaitannya juga kalau berinvestasi itu dengan mindset kita ya, Mas. Ya, Eh, betul. thank you Mas Tony. Ini satu lagi nih, Mas. Boleh. Pertanyaan dari Mbak Yunisa Muslinawi dari Aceh nih. Wah, mantap. Dari PT Aceh Strategic Investment Capital. Mas Tony, saya mau bertanya, umumnya menjelang Lebaran sering terjadi pergerakan likuiditas di pasar modal, di mana banyak investor yang menarik dana untuk kebutuhan konsumsi, di mana hal ini tentu dapat mempengaruhi pergerakan harga saham itu sendiri. Dari pengalaman Mas Tony, apakah ada strategi khusus yang bisa diterapkan untuk mengantisipasi fluktuasi ini? Silakan Mas Tony, boleh dijawab. Oke, wah, ini thank you juga, pertanyaannya bagus ya. Berarti memperhatikan ya. Betul. Marketnya luar biasa. Lalu kalau kita bahas terkait likuiditas, sebenarnya ini saya POV saya sebagai mungkin trader yang memang lihat langsung ya di lapangan seperti apa. Karena kan kadang gini teman-teman, kadang teori itu di market tuh nggak selalu sama teorinya seperti itu. Jadi kita kalau orang market harus fleksibel. Mau invest, mau trading, kita harus fleksibel. Nah kalau saya perhatikan sebenarnya ya, masalah likuiditas tuh faktor utamanya bukan karena mereka WD, untuk mereka buru baju dan sebagainya. Ya mungkin kayak contoh dari sekitar 40 orang ini ada gak yang beneran withdraw gitu ya untuk beli baju. Mungkin nggak nyampe 10%. Atau bahkan mungkin nggak ada. Jadi memang rata-rata likuiditas atau outflow terjadi, penurunan transaksi terjadi karena faktor market itu sendiri. Contoh kayak sekarang, rate kita nih lagi hancur. Ya, terhadap US dollar nih kayaknya termasuk yang paling parah deh sekarang di Asia Tenggara. Outflow ya, outflow terus terjadi, foreign terus keluar, investor fund manager juga lagi pada ngehold ya, nggak mau masuk dulu karena mostly saham-saham topnya blue chipnya juga lagi pada turun. Nah itu sebenarnya faktor yang menyebabkan likuiditasnya terjadi. Ya, likuiditas terjadi, transaksi menurun nih. Kalau kita lihat kan transaksi kecil nih. Ini kalau dari volume nih jelas kita bisa lihat transaksinya nih menurun. Ya, rata-rata nih jelas transaksi menurun. Jadi 2 hari ini bahkan 3 hari terakhir ini parah banget. Jadi sebenarnya faktornya lebih ke sana sih. Ya, mungkin itu bisa menjawab. Lalu cara antisipasinya gimana? Nah, ini pertanyaan bagus sih. Ya, tapi mungkin teman-teman nanti bisa dapetin lebih detail di RTA atau CTA. Makanya abis ini daftar aja di RTA. Siapa tahu ketemu saya ya. Bilang nanti saya mau yang ngajar Mas Tony misalnya. Ya, boleh juga gitu ya. Nanti kita bisa ketemu. Nah, salah satu contoh ya ialah kita lihat sahamnya ada likuiditas gak. Ya, jadi kalau misalnya ada satu saham dia lagi naik tapi volume perdagangannya kecil, kita tinggalin. Simpelnya awalnya kayak gitu dulu. Kenapa? Nggak ada likuiditas biasanya akan lebih cepat turun. Ya, atau kita bisa bilang PHP naiknya. Ya, ini pertanyaan bagus nih. Saya bisa sampaikan, selain indeks kita juga bisa lihat di sahamnya. Kalau sahamnya itu, contoh LPPF, kita lihat. Ini disclaimer ya, bukan berarti kita harus beli LPPF. Tapi kalau kita lihat, tadi kan kriteria dia di atas garis. Oke, checklist. Ya, siklus lebaran, checklist gak? Checklist. Matahari ya, siapa sih yang gak ke matahari gitu kan. Nah, lalu kita lihat volumenya naik juga gak? Naik. Ini yang disebut convergence kalau di indikator. Artinya harga saham naik, volume naik. Nah, ini berarti asumsinya dia bisa masih bullishnya masih kuat. Tapi kalau misalnya ini naik tapi volumenya malah turun, nah itu kita blacklist. Simpelnya kayak gitu. Ya, simpelnya kayak gitu. Oke, semoga menjawab. Terima kasih Mas Tony, sangat
menjawab sekali Mas Ya, dengan detail. Terima kasih juga untuk teman-teman Bapak Ibu yang sudah bertanya. Sebetulnya pertanyaannya masih banyak, tapi tenang teman-teman. Seperti yang tadi Mas Tony sampaikan, nggak di-endorse loh. Boleh ikut nggak di kelas endorse. CTA gitu atau Ya. RTA. Nanti bisa request nih pengajarnya sama Mas Nah, Tony. bolehlah request. Nanti ketemu lagi Supaya kita. ketemu lagi dan bisa nanya-nanya lebih banyak dan lebih detail teman-teman. Ya, Sebelumnya, izin Mbak, maaf Mbak, ya izin Mbak. boleh, Satu lagi. Jadi gini boleh Mas teman-teman, Tony. RTA aja itu berapa pertemuan deh Mbak ya? Bisa berapa minggu kayaknya? Atau dua Iya, hari ya, saya lupa ya. RTA aja eh, itu betul full Mas. day, full day bisa 2 hari atau saya lupa. Itu Sekitar CT, 2 pertemuan. ya. Betul. Itu CTA itu bisa lebih ya Mbak, ya? Bisa 6 ya. Iya, Atau kalau CTA lebih jadi panjang bayangin waktunya. ya, teman-teman baru ketemu saya baru ngomong kayak nggak nyampe sejam. Tapi mungkin teman-teman ada sebagian berasa, wah worth it. Apalagi ketemu saya 3 jam satu sesi. Nah itu mungkin bisa gambarannya, apalagi dengan pemateri lain juga yang nggak kalah luar biasa. Itu logika sederhana kayak gitu. Udah, thank you Mbak. Lanjut lagi. Thank you Mas Tony, bener banget. Ketemu sejam aja dapat ilmunya. Tadi ada yang komen Mas, daging semua nih Oh yang iya, hari ini. wah, Nah, thank you, thank you. tuh kan teman-teman kebayang gimana kalau nanti ketemunya lebih dari 1 jam. Karena kan di setiap pelatihan kita tuh lebih dari 1 jam ya teman-teman di setiap pertemuan. Baik, Mas Tony, terima kasih banyak Mas sekali lagi Thank sudah you Mbak Zafra, teman-teman. berkenan memberikan materi. Teman-teman peserta juga terima kasih sudah sangat interaktif. Jadi interaksinya 2 arah nih sehingga semangat sampai lupa deh kalau hari ini puasa. Nah, untuk Bapak Ibu dan teman-teman jangan leave dulu karena ada beberapa informasi ya Mas Tony dan Bapak Ibu yang mau disampaikan juga dari kami. Yang pertama, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link feedback yang sudah di-share oleh kami di kolom chat. Jadi Bapak Ibu silakan isi link feedbacknya sebagai salah satu absensi yang menjadi acuan kami dalam pengiriman materi. Kemudian juga ada e-sertifikat, teman-teman. Jadi nanti materinya akan dapat ya dari soft copy-nya. Nah, kemudian izin Mas Tony dan teman-teman, kita mau menginfokan karena sebelumnya di awal Mbak Veta juga sempat mention bahwa nanti ada door prize nih yang ditunggu-tunggu nih Mas Tony dan oleh Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, ada info penting rekan-rekan yang ingin berkarir di pasar modal. Tadi kita sudah membahas mengenai strategi investasi di pasar modal. Nah, untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ingin memulai langkah menjadi profesional di industri pasar modal, bisa dimulai dengan mengambil sertifikasi di CSA Institute. Seperti yang tadi Mas Tony sampaikan. Mungkin yang mau RTA, CSA, CTA, boleh nih langsung daftar. Nah, kemudian ada lagi nih pelatihan perdagangan efek yaitu WPPE, WPPEP, WPPE, PT, teman-teman. Nah, di CSA Institute juga sudah memiliki pelatihan tersebut. Jadi, teman-teman dengan SKKNI terbaru dan ujiannya sudah full online. Jadi, pelatihannya full online, kemudian ujiannya juga full online. Nah, untuk jadwal terdekat bisa dilihat pada flyer yang kami share. Nantinya juga bisa segera menghubungi admin CSA Institute, teman-teman. Nomornya ada di flyer. Jadi langsung aja nih, teman-teman, apalagi nanti juga ada door prize diskon pelatihan. Nah, nanti boleh dimanfaatkan dengan baik. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Tony, Mbak Veta, Bapak Ibu, dan teman-teman semuanya yang sudah hadir. Selanjutnya, mari kita lanjutkan acara ini dengan sesi berikutnya ya, Mas Tony. Saya akan menyerahkan kembali lagi acara ini kepada MC kita sebelumnya, yaitu Mbak Veta yang akan menginfokan terkait door prize nih yang sudah dipilih 2 pertanyaan terbaik. Baik, Mbak Veta, saya persilakan. Terima kasih, Mas Tony dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak Mbak Zahra dan juga Mas Tony. Tadi kita sudah menyaksikan ya penyampaian materi dari Mas Tony. Sebenarnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas antusiasnya ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Terlihat tadi cukup interaktif dan juga banyak sekali yang bertanya. Nah, seperti yang sudah saya mention di awal, nanti kita akan ada pembagian door prize. Tadi ada 3 door prize yang akan kita bagikan. Yang pertama ada potongan pelatihan untuk WPPE, WPPEP, dan WPPE atau WPPEPT. Nanti bisa pilih salah satu sebesar 300.000. Kemudian juga akan ada saldo e-wallet sebesar
sebesar 50.000 untuk 2 orang yang beruntung. Mungkin tadi kita sudah pilih salah satu pemenangnya dari tadi yang ada di tengah-tengah materi ya, Mas Tony dan juga Mbak Zahra. Tadi ada yang menjawab di tengah-tengah materi, sudah kami pilih 1 orang. Kemudian mungkin dari Mas Tony boleh bantu pilih nih Mas 2 orang penanya terbaik. Nanti boleh di direct chat ke saya atau ke Mbak Zahra, nanti kita akan umumkan. Jadi akan ada 1 pemenang yang memenangkan voucher potongan pelatihan dan akan ada 2 orang pemenang yang akan menangkan saldo e-wallet. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan saya juga ingatkan kembali untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan yang belum mengisi link feedback, boleh mengisi linknya terlebih dahulu. Nanti akan dikirimkan untuk e-sertifikat dan juga soft copy materinya. Tadi juga ada yang bertanya di kolom chat, ada Pak Dimas. Untuk namanya nanti bisa isi di link feedbacknya ya Pak ya. Jadi nanti untuk pengiriman e-sertifikat dan juga soft copy materinya akan berdasarkan dengan nama-nama yang mengisi absensi dan juga feedback yang sudah dikirimkan linknya di kolom chat. Seperti itu. Gimana Mas Tony, apakah sudah menentukan siapa yang akan mendapatkan door prize di sore hari ini? Oke, saya ketik dulu ya Mbak ya. Boleh, silahkan, silahkan. Mungkin juga untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan yang berminat untuk pelatihan, tadi sudah ada beberapa juga yang bertanya ya. Bisa langsung di hubungi juga ya admin di CSA Institute. Oke, Mas Tony sudah mengirimkan nih jawabannya. Mungkin saya sambil scroll juga ya Mas ya untuk memastikan tadi Boleh. nama lengkap dari yang bertanya. Ini Oke. semua pertanyaan sebenarnya bagus ya teman-teman ya. Tadi saya lihat semua pertanyaan itu sangat bagus. Cuman karena disuruh pilih 2, ya mau nggak mau ya, saya harus pilih gitu ya. Tapi semua pertanyaan bagus. Dan dari pertanyaan itu kan Oke. kita dapat banyak pelajaran. Oke, mungkin kita umumkan dari yang saldo e-walletnya dulu ya, Mas Tony dan juga Mbak Zahra. Mungkin Mas Tony dan Mbak Zahra boleh juga bantu on mic untuk kita ramaikan ya pengumumannya. Jadi yang pertama Bapak Ibu Kereta. untuk Mbak Zahra mungkin nanti boleh dibantu spotlight ya untuk yang memenangkannya nanti kalau bisa di spotlight. Mungkin Bapak Ibu juga boleh on cam ya. Siapa tahu menang nanti supaya bisa di spotlight gitu. Oke, yang pertama untuk saldo e-wallet 50.000 kita akan ambil dari tadi jawaban yang paling mendekati dengan jawaban yang tadi di tengah-tengah materi ya. Kita akan pilih yaitu menangnya adalah Kakak Rizka Novi Cahyani. Boleh on cam Kakak supaya bisa di spotlight Kak Rizka. Masih ada di Rizka. Zoom. Rizka. Boleh on cam, Kak? Supaya bisa kita spotlight Kariska. Atau mungkin Kariska boleh respon. Halo Kariska, masih standby? Hai, Kak Rizka. Wah, belum on cam nih. Oke, mungkin kita tunggu Boleh, ya Kak Mbak Rizka? Zahra dan juga Mas Tony. Sambil menunggu, kita juga akan umumkan lagi 2 pemenang. Mungkin kita satu pemenang lagi untuk saldo e-wallet itu ada, sebentar kita cek dulu. Oke, ada Kakak Ahmad Rizaldi. Boleh on cam, Kak Ahmad Rizaldi? Oh, sudah. On cam nih, Kak Ahmad Rizaldi. Selamat, Oke, Kak Ahmad. selamat Kak Wah, Ahmad terima kasih Rizaldi. katanya. Oke, dan yang terakhir ini untuk pemenang door prize potongan pelatihan WPPE full atau WPPE PT atau WPPE P. Nanti bisa dipilih salah satu. Ada Kakak Reza Okta. Boleh on cam Kak Reza? Apakah masih stay di room? Oh, masih stay. Halo Kak Reza. Boleh on cam? Hai, Kak Reza. Oke, Boleh nih, Kak, on selamat. cam nih sama Oke, Kak Rizka juga. oke, mungkin kita spotlight dulu ya untuk di screenshot. Selamat. Kak Rizka, Kak Rizka sepertinya masih belum on cam. Kita foto bersama terlebih dahulu ya, Mbak Zahra dan juga Mas Tony. Saya bantu screenshot boleh dari Mas Ahmad Rizal dan juga Mas Reza. Boleh senyum ya menghadap kamera. Saya hitung 3, 2, 1.
Oke, terima kasih. Untuk Mas Reza dan juga Mas Ahmad Rizaldi dan juga Kak Rizka, nanti boleh jangan lupa isi link feedbacknya ya. Nanti kita akan hubungi lewat nomor telepon yang nanti dicantumkan di link feedback. Seperti itu. Terima kasih untuk Mas Reza dan juga Mas Ahmad Rizaldi dan juga Kak Rizka. Nanti untuk pengiriman hadiahnya nanti akan kita hubungi dari panitia. Oke, mungkin selanjutnya kita akan terakhir sebelum kita tutup sesi pada hari ini, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, nggak lengkap kalau kita nggak foto bareng ya. Jadi Bapak Ibu semuanya boleh on cam terlebih dahulu, nanti kita akan screenshot, kita akan foto bersama. Boleh Bapak Ibu untuk foto on cam terlebih dahulu. Yang belum on cam boleh on cam. Alhamdulillah hari ini acaranya berjalan lancar dan juga aktif ya Mas Tony dan juga Mbak Zahra. Senang sekali ya kita mungkin sambil Betul. ngabuburit atau nunggu azan ya bisa lebih bermanfaat untuk sambil webinar seperti itu. Oke, Betul, Mbak Peta. masih ditunggu ya untuk yang belum on cam Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Silakan Bapak Ibu bisa menggunakan virtual background-nya juga nih. Mas Sony di sekuritas. Apa ini? Investor ini? Saya full time Pak, nggak terikat sekuritas apapun. Real full Oh. time trader. Oh. Oke, mungkin kita Iya. boleh screenshot ya Mbak Zahra dan juga Mas Tony. Saya bantu untuk slide pertama. 3, 2, 1. Oke, selanjutnya ya untuk slide yang kedua. Saya bantu hitung. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung acara pada hari ini. Sebelum mengakhiri acara pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Tony Gunawan selaku pembicara pada sore hari ini dan juga Mbak Zahra yang telah menjadi moderator pada webinar hari ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada CSA Institute yang telah mendukung terselenggaranya webinar pada hari ini. Dan terakhir, saya juga mengucapkan terima kasih untuk antusiasnya kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta yang sudah menghadiri webinar pada sore hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan insight baru serta bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk mengisi link feedbacknya ya Bapak Ibu semuanya. Dan akhir kata, saya mewakili Asosiasi Analis Efek Indonesia dan juga CSA Community memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan pada kegiatan hari ini. Nanti kita insya Allah bertemu lagi pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Saya akhiri, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Terima Thank kasih you Mbak semua, Veta. Terima Mbak kasih Veta, Mbak Zahra, Mas teman-teman. Terima kasih Tony. banyak Mas Thank Tony, you. Makasih Mbak Pak Zahra. ilmunya. Terima Makasih. kasih teman-teman.